Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktunya. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang mengetahui nilai dan kode etik pekerjaan sosial. Secara tidak langsung ada 5 hal yang akan kita diskusikan. Pertama, kode etik profesi. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan tentang berbagai hal yang sudah teman-teman review pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah pekerjaan sosial dan pengembangan masyarakat. Ini lebih kepada kita overview saja sih terkait dengan apa sih letak pekerjaan sosial dan di mana sih letak pengembangan masyarakat. Kemudian sifat kode etik. Ini kita akan sedikit mendiskusikan terkait dengan sifat-sifat kode etik, kemudian tujuan kode etik dan fungsi kode etik. Oke, selanjutnya ya ini teman-teman kemarin sudah mereview 8 nilai dan etika pekerjaan sosial. Pada hal ini teman-teman mereview dari sebuah lembaga atau sebuah aktivitas dari pekerja sosial di sebuah penelitian gitu ya. Nah, garis besar yang ingin saya sampaikan sebenarnya ada 8 nilai dan etika pekerja sosial di dalam artikel tersebut. Yang pertama adalah penerimaan, individualisasi, pengungkapan perasaan, sikap tidak menghakimi, objektivitas, self-determination, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Nah, sebenarnya rata-rata beberapa tokoh atau ahli dalam pekerjaan sosial juga melihat etika atau nilai-nilai itu dari beberapa hal ini. Ya, penerimaan maksudnya apa sih sebenarnya ya? Dalam hal ini setiap pekerjaan sosial harus membuat chemistry yang baik dengan klien gitu kan. Terus individualisasi artinya setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan, pengungkapan perasaan itu pengungkapan perasaan yang terukur ya. Dalam artian ini ya setiap individu berhak untuk mengungkapkan perasaannya seperti apa. Sikap tidak menghakimi, objektivitas, self-determination, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Sebenarnya ini etika atau nilai-nilai ya menurut artikel tersebut yang dikutip kemudian diterapkan dalam sebuah penelitian. Jadi saya pikir teman-teman bisa langsung melihat nilai-nilai tersebut dan diterapkan dalam sebuah aktivitas yang dipublikasikan atau yang ditulis dalam sebuah artikel. Oke, tidak jauh berbeda pada bagian selanjutnya. Ini dalam bukunya Najib 2018 yang mengutip menurut Du Bois tahun 2005. Itu ada 9 prinsip pekerjaan sosial. Tidak jauh berbeda sih dengan 8 prinsip tadi. Ada penerimaan juga, ada individualisasi. Di sini mengekspresikan perasaan ya, tadi istilahnya hak untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Kemudian ada objektif juga, ada pelibatan emosi, hak untuk menentukan pilihan, akses terhadap sumber, kepercayaan diri, dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya kurang lebih sih mirip ya antara pernyataan sebelumnya dengan 9 prinsip ini. Jadi nilai, etika, prinsip itu mirip-mirip. Menurut beberapa tokoh ada yang mengatakan prinsip ya etika, nilai ya etika ya prinsip gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu kita perdebatkan secara mendetail, meskipun jika secara terminologi kita bisa membahas itu beberapa hal yang berbeda. Tetapi jika kita bisa melihat secara utuh, sebenarnya prinsip itu ya bisa dikatakan etika, bisa dikatakan nilai juga. Nah, bahkan untuk pekerjaan sosial sendiri sebenarnya lebih spesifik ya. Di sana ada sebuah Ikatan Pekerja Sosial Profesional atau IPSPI. Di kongresnya yang kelima tahun 2016 itu menetapkan sebuah kode etik profesi pekerjaan sosial di Indonesia. Nah, di dalamnya itu ada 12 bab dengan 11 bagian. Teman-teman bisa akses hal ini jika memang teman-teman tertarik lebih mendalam untuk mendiskusikan ini. Dan kita sebenarnya bisa juga mendiskusikan ini, meskipun ada beberapa hal yang kiranya kok kayaknya ini bagian tetangga, ini bagian kita gitu. Meskipun
kalau teman-teman ingin terjun di dunia ini tidak masalah. Bahkan alumni kita itu banyak juga sih sebenarnya yang terjun di bidang ini. Oke, ini yang sudah saya sampaikan. Sekiranya kita akan overview pekerjaan sosial dan pengembangan masyarakat itu apa sih sebenarnya. Yang mainstream itu menurut Jastrow 2004 membagi peran pekerjaan sosial ke dalam 3 tingkatan, atau juga dikenal dengan 3 metode utama, yaitu mikro, meso, makro. Teman-teman mungkin familiar lah dengan istilah ini ya. Nah, gimana sih atau di mana sih posisi kita atau di mana sih posisi mereka dalam hal ini? Sebenarnya kalau melihat dari sudut pandang Zastro itu ada mikro, meso, makro. Itu spesifik sih, kita bisa melihat untuk mikro itu social case work ya, untuk meso itu social group work, dan makro itu community development ya. Teman-teman kira-kira bisa nggak sih melihat perbedaan di sini ya? Kalau mikro itu social case work ya, sebatas case work saja atau sebuah kasus-kasus saja. Kemudian untuk naik satu tingkat itu meso itu social group work. Diartikan berarti di sini kelompok ya, atau grup di sini diartikan. Kemudian makro itu community di atasnya lagi, atau masyarakat. Nah, sebenarnya perbedaan mendasarnya di sini lebih kepada subjeknya sih yang lebih luas, dari yang pertama cuman kasus, naik ke kelompok, dan naik ke masyarakat. Di sini saya ngutip pernyataannya Zastro. Casework itu adalah metode pekerjaan sosial yang menolong individu dan keluarga secara kasus per kasus. Nah, ini sebenarnya spesifik ya, dia ngomongin kasus per kasus. Kasus kekerasan anak, ada ART, terus mungkin pelecehan, mungkin berbagai macam hal lain lah, dan itu punya pendekatan masing-masing. Kemudian ada group work, metode pekerjaan sosial dalam membantu dan bekerja sama dengan kelompok. Nah, ini sebenarnya bias nih antara tetangga atau kita. Kemudian naik lagi community development. Ini baru nih, spesifik kita ngomongin masyarakat atau komunitas tertentu untuk melakukan asesmen, perencanaan, dan mengkoordinasi usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, kesejahteraan, dan rekreasional. Artinya sebenarnya sini terlihat perbedaannya. Tetapi ya teman-teman, kalau kita tarik garis lurus kembali kepada sejarahnya, sebenarnya itu tidak, dua hal itu tidak menjadi sebuah perdebatan ya. Pengembangan masyarakat atau pekerjaan sosial itu siapa dulu, siapa dominan, atau ini seperti analogi siapa antara ayam dan telur duluan yang mana, itu sebenarnya bukan hal yang perlu kita perdebatkan secara mendalam, karena memang sebenarnya ini lebih kepada siapa sih yang kita anut gitu loh. Nah, di Eropa sebenarnya memang isu dari pekerjaan sosial itu muncul ketika permasalahan-permasalahan anak jalanan atau kelaparan. Jadi permasalahan-permasalahan yang ke individu-individu gitu. Nah, di negara-negara berkembang ini mulai sedikit bergeser sebenarnya, khususnya Indonesia sih sebenarnya. Jadi yang dilihat itu lebih ke pembangunan sosialnya atau pengembangan masyarakat yang secara lebih luas, atau makro tadi yang disampaikan oleh Zastro. Jadi sebenarnya lebih ke sudut pandang saja sih, kita mau menggunakan yang mana. Nah, kebetulan di Indonesia memang yang dijadikan acuan itu, atau yang dijadikan kiblat itu teman-teman yang ada di Eropa. Kemudian bahkan sekarang sudah ada undang-undang pekerjaan sosial. Nah, sebenarnya sih di dalamnya ya membahas itu. Jadi mikro, meso, makro, ada permasalahan klinis, ada permasalahan kelompok, bahkan ke community, bahkan ke industri ya. Teman-teman pekerjaan sosial juga berbicara tentang itu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya tujuannya sama, dan lebih ke lingkupnya saja sih perbedaannya. Jadi cukuplah perdebatan siapa dulu, siapa dominan terkait dengan pengembangan masyarakat dan pekerjaan sosial. Oke, selanjutnya ini sifat kode etik pekerjaan sosial. Di sini setidaknya ada 4 menurut Puji Laksono tahun 2018. Ada pertama, mengekspresikan nilai-nilai dan tanggung jawab integral dalam profesi pekerjaan sosial. Nah, kedua, membantu pekerjaan sosial untuk bertindak secara etis dan akuntabel dalam mengejar tujuan profesi. Yang keempat, seperangkat prinsip yang disepakati dan dipatuhi semua anggota asosiasi.
Yang kelima, bersifat terbuka untuk direvisi sesuai dengan keperluan ketentuan oleh konstitusi organisasi profesi. Sebenarnya pragmatis sekali sih sifat kode etik menurut Puji Laksono ini, karena memang dia berbicara tentang profesi, asosiasi, dan anggota. Jadi sangat teknis dan berhubungan dengan kode etik yang dibuat oleh sebuah asosiasi gitu. Nah, selanjutnya ini tujuan kode etik. Ini yang cukup menarik sebenarnya karena memang ada 5 tujuan dan ada juga 7 tujuan yang dikemukakan oleh Australian Association of Social Worker. Memang social worker ini cukup luas ya, di dunia internasional pun ada, meskipun community development pun ada, tetapi dia karena memang cukup masif dan terstruktur, jadi kita bisa melihat beberapa asosiasi yang sudah dibentuk di luar sana gitu. Nah, ada 5 tujuan dirumuskannya kode etik. Yang pertama, untuk melindungi anggota organisasi, masih pragmatis saya pikir menurut Puji Laksono, untuk mengembangkan tugas profesi juga berhubungan dengan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, untuk merangsang pengembangan kualifikasi pendidikan dan praktik. Yang keempat, untuk menjalin hubungan bagi anggota profesi. Dan yang kelima, untuk membentuk ikatan yang kuat bagi seluruh anggota dan melindungi profesi terhadap pemberlakuan norma hukum. Nah, ini sebenarnya 5 tujuan kenapa sih perlu ada kode etik pekerjaan sosial. Nah, Australian Association of Social Worker juga membuat lah kira-kira 7 tujuan dibentuknya kode etik. Ya, pertama, mengidentifikasi nilai-nilai, memberikan panduan, memberikan fokus untuk refleksi etis dan pengambilan keputusan, membimbing pekerjaan sosial, memberikan klarifikasi hingga sebagai tanggung jawab anggota. Ini sebenarnya lebih ke, saya ingin menyampaikan bahwasannya tidak hanya di Indonesia nih, di luar sana juga ada asosiasi pekerjaan sosial. Oke, ini fungsi kode etik pekerjaan sosial ada 3, sebagai pedoman, kemudian yang kedua mencegah campur tangan pihak luar, dan terakhir sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau sebuah profesi. Nah, ya teman-teman mungkin bisa melihat tuh tadi terkait dengan prinsip pekerjaan sosial, kemudian pekerjaan sosial dan pengembangan masyarakat, kemudian saya lanjut dengan sifat, kemudian tujuan dan fungsi dari pekerjaan sosial tersendiri. Jadi sebenarnya kita bisa diskusi lebih dalam terkait ini dalam pertemuan sesi-sesi selanjutnya atau sesi khusus lah ya. Karena memang pekerjaan sosial ini sebenarnya kita bisa melihat di dalamnya sendiri itu ada pengembangan masyarakat. Nah, artinya sebenarnya dalam hal ini kita bisa juga mengklaim bahwasannya kita sebagian dari pekerjaan sosial, meskipun agak tricky ya, karena memang di dalam undang-undang sendiri pekerjaan sosial itu ya harus menempuh pendidikan yang setelah ditentukan oleh asosiasi dan juga atau tersertifikasi atau pengalamannya beberapa tahun dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini yang sebenarnya bisa kita semakin perdalam diskusinya dengan teman-teman yang menyusun itu, atau lebih tepatnya teman-teman kerja kesejahteraan sosial. Oke, ini daftar pustakanya teman-teman bisa mengakses, ada dari Sugeng Puji Laksono dan kawan-kawan dengan judul dasar-dasar praktik pekerjaan sosial, seni menjadi profesi pertolongan, atau Abdul Najib, pekerjaan sosial, perspektif Islam dan filantropi tradisi, praktik dan nilai. Ini teman-teman bisa baca lebih dalam terkait dengan materi yang kita sampaikan hari ini. Oke, itu tadi penjelasan saya. Mungkin kita akan diskusi di WA Group. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.